Oke, selamat malam untuk Pak Muhammad Iqbal, eh, dosen dari grafik dan visualisasi data. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil jawaban UTS saya. Dan perkenalkan, nama saya Aldo Rianto Susilo dengan NIM 41122121006 dari Prodi Teknik Informatika. Dan di sini saya kerjakan pada tanggal 16 Mei 2026. Oke, untuk soal pertama, di sini saya mendapatkan soal seperti ini. Jadi ada data berupa tanggal, suhu, jenis tanaman, produksi, curah hujan. Dan di sini, masalah utamanya adalah terjadi karena tim analis memperlakukan semua data sebagai data numerik. Jadi di sini baik tanggal, jenis tanaman itu sebagai data numerik. Padahal dalam analisis data, langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami karakteristik dan tipe data dari masing-masing data yang ada. Jadi yang harus dilakukan yaitu seperti tadi, memahami karakteristik dan tipe data yang benar atau sesuai. Karena kalau tidak digunakan tipe data yang benar atau kurang paham, nanti akan salah data. Itu eh, bisa terjadi bias atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, oleh karena itu, sebagai data scientist, di sini perlu melakukan eksplorasi data awal dengan mengklasifikasikan tipe data, mengubah format data yang belum sesuai, menghitung statistik deskriptif, menghitung korelasi, dan interpretasi hasil sesuai dengan konteks pertanian. Jadi di sini, dari klasifikasi tersebut, dipahami bahwa tidak semua kolom boleh dianalisis dengan cara numerik. Jadi di sini ada jenis tanaman, ini sebagai kategori, jadi bukan data numerik dan tidak dapat dihitung rata-ratanya. Dan sementara itu, kolom suhu, produksi, dan juga curah hujan dapat dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan korelasi karena berupa data numerik. Nah, kemudian untuk yang kedua, jawaban B, mengubah tipe data yang belum sesuai, yaitu kolom tanggal, perlu diubah ke data date time supaya dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu, yaitu time series nantinya. Di sini saya menggunakan Python dan Pandas sebagai uh, pengolah datanya, dan supaya bisa mengolah data yang tadi di atas. Nah, perubahan tipe data ini penting karena data tanggal tidak dianggap hanya sebagai teks atau numerik biasa, tapi bisa digunakan untuk melihat pola waktu. Dan juga nanti ini untuk visualisasi time series, misalnya grafik perubahan produksi dari Januari sampai April. Nah, makanya tadi itu variabel numerik yang dianalisis adalah suhu, produksi, dan curah hujan. Ini ada jumlah data, rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Dan hasil dari statistik deskriptif tersebut, kita bisa tahu suhu rata-ratanya 31, rata 30, maksimum 33, kemudian produksi di 10,25 rata-ratanya, minimum 8 dan maksimum 12. Kemudian curah hujan sama ada 202 sebagai rata-rata, minimum 180 dan maksimum 220. Dan kemudian dari nilai standar deviasi ini yang paling besar nih, sampai 17 persen lah ya, kurang lebih. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan curah hujan antar periode lebih besar dibandingkan dengan perubahan suhu. Nah, hasil korelasi antar variabel, ini ada suhu, produksi, dan curah hujan. Jadi ini dikorelasikan. Di sini ada yang minus, ada juga yang positif. Nah, jadi jika ini minus 0,08 karena ini mendekati 0, jadi ini masih kurang terlalu eh, memiliki apa eh, korelasi yang normal lah gitu, atau
bisa dibilang kurang berpengaruh. Kalau negatifnya lumayan besar, mendekati -1 atau mendekati 1, itu negatif atau positif. Nah, korelasi ini, nah ini contohnya curah hujan dan juga suhu, itu memiliki hubungan positif, itu ketika suhu meningkat, curah hujan juga cenderung meningkat. Nah, kemudian korelasi antara curah hujan dan produksi sebesar -0,83, ya ini hubungan negatif cukup kuat. Jadi ketika curah hujan meningkat, produksi cenderung menurun. Nah, kemudian berdasarkan hasil dari eksplorasi data, jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tipe data merupakan tahap yang penting sebelum melakukan analisis. Jika semua data dianggap langsung sebagai numerik, maka hasil analisis dapat menjadi salah. Contohnya kalau tadi yang jenis tanaman tidak boleh dihitung rata-rata karena data tersebut merupakan jenis kategori tanaman, bukan angka yang memiliki makna matematis. Nah, kemudian karena data ini masih berjumlah atau terlalu sedikit, jadi data ini belum dapat dijadikan kesimpulan umum bahwa jagung selalu lebih produktif dari kopi ataupun padi. Dan hasil korelasi menunjukkan bahwa curah hujan memiliki hubungan negatif dengan eh, produksi dan dalam konteks nyata, dan ini bisa diartikan curah hujan yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan produksi pertanian. Dan juga mungkin karena kondisi lahan yang basah, jadi tanaman tuh rentan terkena penyakit, sehingga membuat proses pertumbuhan tanaman terganggu. Tetapi ya tetap hasil ini perlu dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian soal nomor 2, di sini ada data bulan Januari sampai Mei dengan jumlah produksi. Dan di sini karena soalnya itu menggunakan pie chart, dan visualisasi yang paling tepat adalah menggunakan line chart. Karena line chart itu disusun berdasarkan urutan waktu dari Januari sampai Mei dengan grafik garis, dan grafik garis tersebut menunjukkan produksi dari bulan ke bulan, dan nanti dari garis tersebut akan terlihat apakah ada kenaikan atau penurunan. Nah, ini kode Python-nya. Jadi ini diplotkan XY. Nah, ini eh, plot XY-nya. Jadi di sini ada produksi dan juga ini bulannya. Jadi Januari, Februari, Maret, Mei. Nah, di sini kelihatan dari Januari ke Februari naik, kemudian ke Maret ini turun drastis. Tapi setelah itu bisa naik lagi. Nah, jika menggunakan pie chart, tentu nggak akan kelihatan dengan jelas seperti ini. Nah, ini makanya alasan pie chart tidak sesuai, karena pie chart itu cenderung untuk menunjukkan uh, proporsi atau komposisi dari bagian terhadap keseluruhan. Jadi misalnya cocoknya itu untuk misalnya presentase penjualan berdasarkan kategori produk gitu, misalnya kayak padi lebih banyak produksinya atau jagung yang lebih banyak uh, potensi penjualannya gitu. Nah, tapi kalau untuk bicara misalnya produksi dari bulan ke bulan, maka yang lebih cocok adalah line chart. Walaupun mungkin bisa menggunakan bar chart, tapi eh, yang lebih sesuai adalah line chart karena kita bisa dengan mudah melihat grafik garisnya itu untuk menentukan atau menganalisis bagaimana produksi dan juga bulannya. Nah, dari data produksi tersebut, tren terlihat adalah mengalami perubahan naik dan turun. Jadi di Januari produksi 10, kemudian Februari naik ke 12, tapi Maret turun ke 8. Sehingga Maret ini menjadi bulan terendah, kemudian di April naik ke 11, dan di Mei ke 13. Dan juga ini menunjukkan Mei itu dengan produksi sebesar yaitu 13 terbesar ya ini. Nah, oleh karena itu
visualisasi line chart itu mendukung storytelling karena pembaca dapat melihat cerita perubahan data tersebut secara lebih mudah, secara lebih simple karena dari grafik tersebut kita tahu nih ceritanya dari awal, dari Januari gitu, naik kemudian turun di bulan Maret dan kemudian naik lagi ke April dan juga Mei. Nah, kemudian soal nomor tiga, yaitu di sini studi kasusnya itu smart farming system. Nah, ini data dikumpulkan itu suhu, kelembapan, dan produksi. Jadi ini ada suhu dan juga kelembapan dan produksi. Nah, visualisasi yang paling sesuai adalah scatter plot dan juga correlation heat map. Nah, scatter plot itu digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi ini ada produksi dengan suhu, kemudian produksi dengan kelembapan. Jadi ini dibandingkan. Hmm. Jadi ini kita bisa melihat ini produksi suhunya sekian, naik, kemudian turun dan naik lagi. Ini kelembapan, naik, turun. Nah, ini adalah heatmap korelasinya. Nah, visualisasi ini uh, membantu melihat apakah hubungan antar variabel itu cenderung naik, turun, atau memiliki pola yang jelas atau tidak jelas. Gitu. Ini kode Python-nya. Nah, ini korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan hubungan arah hubungan antara variabel numerik. Ini ada suhu, kelembapan, produksi. Di sini ada yang minus, ada yang plus. Nah, nilai korelasi pada rentang -1 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungan itu bersifat positif kuat. Dan jika mendekati -1, yaitu negatif kuat. Dan jika 0, jadi itu hubungan antara variabel itu lemah atau tidak ada hubungan linear. Nah, dari hasil korelasi tersebut, eh, hubungan antara suhu dan produksi memiliki nilai korelasi 0,95. Ini ya, suhu produksi. Jadi bisa dibilang ketika suhu meningkat, nah itu nilai produksinya juga meningkat gitu. Dan kemudian hubungan antara kelembapan dengan produksi itu korelasinya minus nih. Nah, artinya kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang negatif. Jadi ketika kelembaban meningkat, produksinya menurun gitu. Kita bisa lihat di data awalnya. Nah, ini. Ketika produksi eh nah ini kelembapan meningkat, ya kan? Produksinya tinggal 8. Hmm. Nah, kemudian ada hubungan antara suhu dengan kelembapan. Nah, ini korelasinya juga negatif 60 ya. Artinya ketika suhu meningkat, kelembapan itu cenderung menurun. Dan pola ini masih masuk akal ya, karena ketika suhu meningkat, karena lebih panas, gitu kan misalnya. Jadi kelembapannya itu bisa menurun. Nah, kemudian yang keempat itu, walaupun kita tahu semuanya hasilnya, tapi hubungan tersebut belum bisa dianggap secara langsung ya sebagai hubungan kausal. Karena korelasi ini hanya menunjukkan hubungan dari dua variabel, yaitu memiliki pola hubungan yang seperti apa, tapi tidak membuktikan bahwa satu variabel tersebut benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel lain. Karena misalnya seperti produksi itu bisa dipengaruhi berbagai macam faktor ya. Jadi perlu data yang lebih banyak. Misalnya kayak jenis tanaman, kualitas tanah, penggunaan pupuk, bahkan sampai intensitas cahaya matahari pun itu berpengaruh. Jadi karena jumlah data ini masih sangat sedikit, yaitu ada 5 data saja, jadi ya hasil korelasi itu bisa terlihat kuat, tapi belum cukup untuk dijadikan dasar keputusan besar. Jadi ini hanya sebagai indikasi awal. Nah, untuk analisis lanjutan, ini data sebaiknya dikumpulkan dalam jumlah yang lebih besar, gitu. Dalam periode 1 tahun.
satu bulan mungkin untuk data awal gitu kan. Jadi ada 30 hari data dengan berbagai variabel seperti tanah dan lain-lain. Nah, itu mungkin nanti bisa dijadikan analisis dan juga kesimpulan gitu. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini saya dapat eh, beberapa data berupa latitude dan longitude serta nilai produksi. Nah, ini artinya data geospasial ya, karena ada posisi di petanya. Nah, di sini yang paling tepat adalah menggunakan fasilitas library Python yaitu volume. Jadi di sini saya import Panda dan juga volume itu untuk eh, pandasnya untuk apa? Untuk olah data dan juga volumenya sebagai map nantinya. Di sini di map ya kan. Nah, ini untuk membuat petanya. Nah, dari kode di atas tadi itu menampilkan data seperti ini. Gitu. Ada yang warna merah, kuning, hijau. Yang warna merah, kuning, hijau itu ini penjelasannya. Jadi ketika produksi di atas dari 13 itu warnanya akan merah. Nah, maknanya produksinya tinggi. Kalau rentang 10 sampai 12 itu oranye. Dan di bawah 10 itu hijau. Nah, jadi eh, ketika di peta akan terlihat produksi yang 15 terlihat lebih besar dibandingkan produksi yang 8. Nah, tapi ini karena jaraknya kecil, jadi nggak terlalu terlihat ya. Nah, ini makanya saya coba dengan perbedaan yang lumayan besar. Jadi di sini saya ubah menjadi 50 gitu misalnya. Nah, ini akan terlihat nih, warna merah dan juga lebih besar daripada yang orange atau hijau. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah ingin menentukan wilayah prioritas, ya kita bisa lihat ya. Jadi ketika sudah dibuat ke dalam bentuk map dan juga disesuaikan dengan koordinat dan jumlah produksi, maka ya prioritas pertamanya adalah yang paling rendah gitu dengan nilai 8. Prioritas 10, prioritas kedua itu ada 10, ya kan? Prioritas ketiga yang 12 gitu. Nah, prioritas yang bukan prioritas ya berarti yang paling besar yaitu di 15. Jadi ya yang mendapat prioritas yang dengan nilai produksi 8. Nah, tapi yang paling besar ini bisa juga dianalisis. Kenapa kok bisa produksinya itu lebih besar? Jadi faktor-faktor apa yang mengaruhi gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa mencari tahu dari data yang ada di eh, area yang produksi sebanyak 15 gitu. Nah, oleh karena itu, visualisasi peta ini sangat bermanfaat karena data produksi tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka, tetapi juga dikaitkan dengan lokasi geografis. Nah, selain itu, eh, pembuatan dalam bentuk peta itu juga membuat proses komunikasi data menjadi lebih mudah dipahami. Karena kalau hanya berupa tabel, pembaca harus masih mencari tahu misalnya, oh ini titiknya di mana, gitu kan. Jadi kalau dengan map dan juga dari posisi warna dan ukuran marker, itu jadi lebih terlihat. Kemudian soal nomor 5, di sini saya mendapatkan tanggal bulan dan juga suhu. Jadi datanya Januari sampai Mei dengan suhu. Nah, karena ini tujuannya untuk memahami tren suhu, jadi data itu nggak bisa hanya data statis saja. Jadi bisa menggunakan time series. Nah, untuk visualisasinya yang tepat ya tentu line chart gitu. Karena kita bisa melihat suhu itu naik atau turun gitu secara dengan detail. Dari kode Python-nya, nah ini Januari sampai Mei, jadi ini setelah diubah ke line chart, kita bisa lihat bahwa dari Januari ke Mei, suhunya terus meningkat gitu.
Walaupun mungkin hanya selisih 1 derajat, tapi eh, kita bisa lihat gitu secara sederhana ya. Nah ini makanya eh, dari data tersebut bulan Januari 30 derajat sampai Mei itu 34 derajat. Dari pola yang terlihat, trennya adalah meningkat secara konsisten. Ya, meskipun data ini masih sederhana, tapi pola itu menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan suhu gitu. Nah, kenaikan suhu dapat memiliki beberapa implikasi terhadap kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Kalau lebih panas, artinya kemungkinan kebutuhan air pasti akan meningkat gitu. Dan juga kelembaban tanah akan turun. Sehingga risiko gagal panen mungkin saja terjadi. Nah, jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas pertanian, bukan pertanian saja ya sebenarnya, tapi ke manusianya juga gitu. Karena jika terlalu panas, maka ya pertama lebih mudah lelah, dehidrasi gitu kan. Nah, tapi karena dari data ini hanya sedikit, jadi kali ini ketika disimpulkan, ya belum bisa dijadikan sebagai patokan utama gitu. Nah, kemudian kalau diintegrasikan dengan data geospasial, nah jadi kita tinggal tambahkan saja gitu kan, misalnya latitude dan longitude. Jadi misalnya kayak di Sumatera Utara, oh suhunya sekian, di Jakarta suhunya sekian. Jadi ini nanti bisa dimasukkan lokasi. Nah, kemudian nanti diolah ke dalam Python, ya kan, menggunakan marker seperti tadi. Nah, ini kita coba visualisasikan ya. Nah, ini, nah coba karena datanya itu tadi bertumpuk, jadi ini saya ubah sedikit di bagian latitude, ya kan. Dan saya ubah sedikit supaya kelihatan nih. Nah, ini bulan Mei, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih, kalau yang suhunya lebih rendah, berarti semakin hijau dia. Kalau semakin panas, jadi merah gitu. Karena kalau ini nggak saya ubah latitude-nya, maka dia akan menumpuk gitu di satu area. Karena latitude dan longitude-nya sama gitu. Nah, karena sekarang bulan Mei dan juga suhunya itu 34 derajat dari data tersebut, jadi ya makanya ini seperti ini nih. Jadi datanya tertumpuk gitu. Jadi sekarang karena Mei, jadi eh, merah karena suhunya 34 derajat. Nah, oleh karena itu, sebagai rekomendasi untuk analisis lanjutan, data suhu ini dikumpulkan dalam periode yang cukup panjang. Misalnya 1 hari pun juga bisa 24 kali pengukuran suhu, kemudian dilakukan berulang secara 30 hari, dan mungkin bisa diambil 3 bulan, 6 bulan, atau setahun gitu. Supaya nanti bisa dianalisis. Nah, dari hasil analisis tersebut bisa menggunakan metode moving average, ya kan, untuk menghaluskan fluktuasi data. Nah, kalau datanya itu udah cukup panjang, itu bisa menggunakan time series atau forecasting gitu kan, menggunakan ARIMA. Jadi untuk memprediksi suhu dan periode berikutnya. Dan kemudian data suhu itu juga bisa dikombinasi dengan variabel lain gitu, seperti curah hujan, kelembapan, emisi karbon, gitu kan. Jadi bisa dikombinasikan lah gitu. Jadi visualisasi time series ini membantu peneliti untuk melihat pola perubahan suhu dari waktu ke waktu. Dan pada data ini, suhu menunjukkan tren meningkat secara konsisten. Namun untuk mendukung kesimpulan yang lebih kuat terkait perubahan iklim lokal, nah ini perlu data jangka panjang ya, dan juga bisa diintegrasikan dengan data geospasial agar analisis dapat menunjukkan kapan dan di mana perubahan itu terjadi. Jadi lebih detail lah gitu. Karena ya kita perlu tahu di mana yang terjadi lebih panas atau lebih itu. Karena nanti untuk tindakan selanjutnya. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.